Sebagaimana di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, man sami'a bi khurujid dajjal aw man sami'a bid dajjal falyana anhu mastata'. Barang siapa yang mendengar tentang munculnya dajjal, maka hendaklah dia menjauh sejauh-jauhnya, semampu dia. Ya, jangan malah kepo. Ya, ada dajjal di daerah Semolowaru. Ya. Loh, karena dajjal nanti semuanya, semua tempat di muka bumi ini akan disinggahi sama dajjal. Ya, kata Nabi SAW, min ardin illa sayata'uhu ad-dajjal. Tidak ada satu tempat di bumi ini kecuali pasti akan disinggahi sama dajjal, illa, kecuali Al-Haramain, Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat-malaikat, dajjal nggak bisa masuk. Nanti dajjal nanti ke Semolowaru sini, coba. Ya. Ketika mendengar tentang munculnya dajjal, jangan kepo. Endi dajjal itu? Tapi tak torkop ini. Ya, maka disuruh sama Nabi menjauh sejauh-jauhnya. Di sini kita harus suudzon sama diri kita sendiri. Ya, harus suudzon sama diri kita. Jangan husnudzon. Oh, tenang. Saya sudah belajar akidah. Saya sudah belajar manhaj bertahun-tahun. Saya sudah hafal kitab-kitab akidah, usulus sunnah sudah saya hafal. Ya, kitab syarhus sunnah sudah saya hafal. Kitab tauhid sudah khatam. Kitab ini sudah selesai semuanya saya bahas. Dajjal kecil. Ya, nggak boleh seperti ini. Harus suudzon sama diri kita. Saya lemah imannya. Ya, meskipun saya sudah banyak belajar, tapi banyak juga yang saya lupa. Saya banyak ikut kajian, tapi berapa banyak juga kajian yang ketika itu saya tidur, misalnya gitu. Ya. Maka harus suudzon sama diri kita. Maka kata Nabi, menjauh dia sejauh-jauhnya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubuhat. Karena demi Allah, Nabi bersumpah, Nabi menekankan, tidaklah seseorang dia menyangka dirinya itu sudah beriman dengan iman yang kuat, kemudian dia nekat datang kepada Dajjal, nggak pakai lama dia menjadi pengikut Dajjal karena tertipu dengan syubhatnya Dajjal. Karena tertipu dengan syubhatnya Dajjal. Padahal dia tahu, hafal, maktubun baina ainaihi kafir, jelas-jelas tertulis kafir. Matanya buta sebelah, rambutnya keribu, kakinya letter O. Tahu dari hadis-hadis Nabi SAW. Tapi karena syubhatnya yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi dengan tipuan. Ya, bisa menghidupkan orang mati. Maka dia pun menjadi pengikut Dajjal. Ya, gini saja jamaah. Antum sebutkan, dan sebutkan di dalam diri antum sendiri, siapa orang yang paling antum sayangi dan dia sudah meninggal. Ya, siapa orang meninggal dari keluarga antum yang paling antum sayangi? Bagaimana kalau ada orang menawarkan kepada Anda, aku akan hidupkan orang yang kau sayangi, tapi dengan syarat kau mengimani aku sebagai Rob, sebagai Tuhan. Maka yang didahulukan apa? Imannya atau perasaannya? Sebagian orang perasaan yang didahulukan. Iya, anak kangen sama fulan, anak kangen sama orang tua anak kangen sama saudara anak kangen sama fulan. Coba kalau dia hidup lagi. Didahulukan perasaannya, akhirnya dijual agamanya, digadaikan agamanya, dia mengimani Dajjal. Ya, Dajjal saja yang fitnahnya besar. Dajjal kecil-kecil ini saja banyak pengikutnya. Ya kan? Dajjal yang kecil-kecil sini banyak yang percaya. Kayak kemarin yang punya remote-nya langit. Banyak yang percaya, padahal ini Dajjal kecil ini. Belum lagi yang dulu bisa mengeluarkan uang. Yang percaya bukan orang-orang jahil. Yang percaya orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, profesor, doktor yang percaya, orang-orang akademis yang katanya cerdas, yang katanya selalu mendahulukan akal, tapi dalam perkara-perkara seperti ini nggak tahu akalnya dijual kemana. Maka harus suudzon sama diri kita. Ya, iman kita lemah, ilmu kita sedikit, maka ketika mendengar tentang Dajjal menjauh
dari Dajjal tersebut.